Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Rizky. Di sini saya akan menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana anak kesulitan dalam belajar. Yang pertama, apa? Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang kesulitan dalam belajar? Yang pertama yaitu memberikan pembinaan yang ditujukan pada anak yang baru lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, memberikan kebiasaan anak dalam belajar dalam hal apapun, ketika bermain, ketika berolahraga, ketika sebelum istirahat, karena dengan terbiasanya anak dalam belajar akan memudahkan anak dalam mengikuti pelajaran dan ujian. Termasuk juga anak berkebutuhan khusus, yang memang harus ada belajar tambahan yang harus dipelajarinya. Jadi, ada kalanya anak harus bisa terbiasa memahami pelajaran yang diberikan dan bisa mengikuti pelajaran dengan tenang. Dan untuk anak-anak berkebutuhan khusus diperlukan kegiatan yang efektif. Di antaranya, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan bagi siswa SD dengan kebutuhan khusus yaitu dengan permainan. Salah satu permainan yang dapat dilakukan adalah dengan permainan tradisional. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melakukan penelitian dengan menerapkan metode pembelajaran dengan permainan tradisional. Selain dianggap sebagai modifikasi dalam pembelajaran, juga dapat dikatakan sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman dalam hal mengenal huruf dan kata bagi siswa dengan kesulitan belajar. Dari berbagai situasi yang dijelaskan, dapat diasumsikan bahwa untuk membantu siswa yang dengan kesulitan belajar, guru perlu menambah referensi metode pembelajaran, salah satunya dengan memanfaatkan permainan tradisional. Selanjutnya, mengapa anak-anak kesulitan dalam belajar? Karena anak-anak masih belum terbiasa dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Dan juga masih belum bisa menikmati belajarnya, jadi masih belum fokus dalam belajar, masih memperhatikan yang hal-hal lain seperti ketika ada orang lewat atau ketika ada yang sedang bermain. Jadi dia masih terfokus pada hal-hal yang lain. Jadi tidak bisa mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Karena mungkin dari cara metode yang guru berikan berkesan membosankan atau tidak menarik perhatian anak-anak. Maka dari itu anak-anak masih belum tertarik dengan apa yang guru itu ajarkan. Mungkin jika diubah metodenya seperti yang saya sudah jelaskan di atas, dengan cara membuat anak bermain dengan permainan tradisional, mungkin anak-anak akan senang dengan permainan tersebut. Secara tidak langsung mereka pasti akan mengikuti apa yang guru arahkan dan pasti memperhatikan. Dan secara tidak langsung juga mereka itu bermain sambil belajar. Dari situ mungkin siswa akan bisa belajar dengan mudah di rumah dan bisa belajar sendirinya karena sudah memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya dan juga bisa belajar dengan sendirinya. Selanjutnya, bagaimana cara kita supaya bisa membuat anak tidak kesulitan dalam belajar? Yaitu caranya dengan kita membiasakan diri untuk membuat anak-anak mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Sebagai guru pun kita harus bisa menyiapkan materi dan metode yang sesuai dengan apa yang anak murid kita inginkan atau yang anak murid kita senangi. Karena dengan begitu anak murid tersebut pun akan bisa memperhatikan kita dengan senang dan mau belajar dengan senang. Begitu pula sebaliknya, jika kita masih belum menyiapkan materi atau metode kita untuk bisa mengajarkan anak-anak murid supaya senang dalam belajar, maka anak murid akan bosan dengan metode yang kita ajarkan, seperti menyuruh anak untuk membaca buku satu halaman. Jadi, guru hanya duduk di bangku dan memberikan perintah, anak-anak baca halaman
ini, kalau tidak ada yang paham tanya sama temannya. Biasa, banyak dari guru yang seperti itu. Jadi, si anak ini tidak bisa fokus untuk membaca karena ya seperti itu, gurunya pun tidak bersemangat dalam mengajar. Jadi anak-anak pun juga tidak bersemangat dalam mengajar, dalam belajar. Mungkin ada beberapa anak yang bisa dengan itu, tapi banyak yang tidak bisa dengan itu karena pasti membacanya sendiri buku pelajarannya akan membosankan dan bahkan membuat anak itu malas untuk membacanya. Ketika kita sudah mengawali pagi hari dengan belajar dan semangat bersenang-senang dengan anak murid, selanjutnya anak murid pun akan senang dan semangat untuk belajar pada hari itu dan bisa langsung memahami apa yang dia pelajari di hari itu. Maka dari itu kita sebagai guru atau orang tua harus mengawali belajar anak dengan semangat karena kalau kita sendiri pun semangat, maka anak murid pun akan tertular dengan semangat kita. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai orang tua ataupun gurunya, bagaimana kita mengaplikasikan pembelajaran itu. Jika kita mengaplikasinya dengan cara yang membosankan, anak-anak pun akan bosan dan kesulitan dalam belajarnya. Dan ketika kita mengaplikasikan pembelajaran itu dengan semangat, dengan senang-senang, dengan permainan, anak-anak pun akan bersenang-senang dengan pelajaran itu. Jadi bisa belajar sambil bermain dan mereka pun pasti akan semangat dan senang dalam pelajaran itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.